Untuk beberapa orang bisa jadi lagi nyari keyboard yang mekanikal ataupun yang 10 keyless lah, yang RGB sana sini lah. Tapi buat beberapa orang banyak juga yang lagi nyari keyboard simple dan bisa dibawa kemana-mana. Secara khusus buat kita yang mungkin punya gadget yang nggak ada keyboard bawaannya. Nah oleh karena itu produk kali ini datang dari brand ZEC yang bisa jadi cocok banget buat kita yang lagi punya kebutuhan tersebut. Seperti apa detailnya? Let's check it out! Halo guys, balik lagi bersama Pichel dan seperti yang sudah Pichel mention tadi bahwa kali ini kita akan bahas sebuah keyboard yang compact dari ZEC dengan nama ZEC 3-Fold Keyboard. Dan dalam video ini nanti Pichel akan bahas dari packaging, desain, feeling pemakaian, serta ada fitur apa aja sih pada perangkat ini. Jadi udah cus aja kita bahas langsung produknya. Secara kotak kemasan, maka produk ini hadir dengan kotak karton yang memang tidak terlalu tebal, sehingga beresiko banget buat bisa kena kepada produknya. Dan secara desain pun kotaknya ini sangat straight to the point. Ya bener-bener straight to the point banget lah. Ditandemin sama kombinasi warna putih, kuning, dan juga warna abu-abu. Mulai dari depan nanti kita akan bakal menemukan logo brand, nama dan gambar produk, serta compatibility dan juga fitur-fitur dari produknya. Sementara di sisi kiri dan kanan nanti kita akan menemukan nama dan logo produknya saja. Kemudian di sisi belakang nanti lagi-lagi kita akan menemukan dua gambar produknya beserta dengan 3 fitur unggulan produk ini yang Pichel bakal bahas nanti di bagian fiturnya. Sementara sisanya hanya ada keterangan tambahan terkait lokasi ZEC USA dan lokasi ZEC internasional yang udah pasti nggak akan ada di Indonesia dan udah pasti buat kita mungkin apa gunanya gitu ya kan. Dan juga yang terakhir di bagian bawahnya palingan hanya ada beberapa informasi tambahan dan juga info safety yang pasti kita juga nggak akan minat buat kita bahas. Sementara untuk isi paket penjualannya, maka ketika kita slide kotak dalamnya, ini akan kita slide ke bawah dan kita langsung akan bisa menemukan produknya yang diganjal dengan karton di sebelah kanannya. Nanti palingan ada juga sebuah kabel berbahan silikon USB Type A kepada micro USB sepanjang 51,5 cm. Dan nggak yang sampai di situ aja, karena kalau kita angkat lagi bagian atasnya ini, maka masih ada lagi beberapa kertas manual dan safety instructions. Selebihnya sih memang nggak ada apa-apa lagi dalam paket penjualannya. Tergolong simple dan juga straightforward. Di sisi desain maka ZEC 3-Fold Keyboard ini seperti layaknya namanya adalah keyboard yang bisa dilipat dengan menjadi 3 bagian. Hal ini memang dilakukan buat ujung-ujungnya mengejar akan portabilitas dari keyboardnya. Jika keyboardnya ditutup ya, maka keyboard itu punya ukuran yang kecil banget. Sampai mirip seperti dompet yang ya agak besar gitulah. Dimensinya sendiri adalah 15,5 x 10,3 cm dengan ketebalan 1,9 cm dan berat 242 gram. Secara keseluruhan, maka ketika keyboard ini dalam keadaan terbuka full, dia nanti juga akan memiliki ukuran yang lebih panjang, yaitu sebesar 45,5 dikali 10,3 cm dan ketebalan 0,65 cm. Dan dengan dimensi seperti ini, maka memungkinkan keyboard ini tuh memiliki ukuran keyboard yang full size. Jadi nggak mepet-mepet tuh, seperti beberapa keyboard portable yang banyak di pasaran. Bahkan lebih serunya lagi, ada touchpad-nya juga nih di sebagian sebelah kanannya. Walaupun memang jadinya nggak ada number pad ya, karena udah dipakai sama touchpad nih posisinya. Walaupun memang nggak bisa dipungkiri, keycaps dari keyboard ini memang sedikit lebih kecil dibandingkan keyboard MacBook yang Pichel pakai ya, untuk harian, dimana dia tuh cuma punya ukuran keycaps tuh 1,46 cm, dimana rata-rata kan keycaps tuh di 1,5 cm. Tapi ujung-ujungnya ini jauh lebih baik dibandingkan keycaps yang terlalu kurus-kurus gitu. Dan keycapsnya ini pun juga punya finishing agak kasar sehingga agak gampang kepleset lah saat kita ngetik. Oh ya, nggak lupa juga nih keysnya tuh sayangnya nggak terlalu menonjol dibandingkan dengan body keyboardnya. Karena dengan desain 3-fold tadi, maka untuk sisi kiri dan tengah keyboardnya tuh di sekelilingnya tuh kayak ada tonjolan gitu buat menjaga biar keysnya tuh nggak ketekan saat sedang dalam kondisi terlipat. Untuk bahannya sendiri, keyboard ini memiliki material gabungan kain dan juga plastik dengan tekstur yang agak kasar. Ditambah juga nanti dengan warna abu-abu gelap. Ini memang berasa jadi lebih premium ya jika dibandingkan dengan produk yang pakai material plastik doang. Ditambah juga dengan detail-detail kecil seperti logo ZEC yang di-emboss dan juga beberapa informasi safety di bodi dari keyboardnya. Menambah kesan lebih premium. Detail produknya ini sih benar-benar luar biasa ya. Kelihatan banget ini memang barang-barang yang ditujukan buat pengguna profesional. Sementara untuk layoutnya sendiri, maka keyboard ini tuh sebenarnya bukan hanya keyboard tapi juga ada touchpad yang seperti Joel bilang tadi di bagian kanannya. Touchpad ini sendiri memiliki ukuran 6,8 dikali 5,3 cm dengan bahan yang licin dan enak banget buat dipakai navigasi. Cuma sayang beribu sayang, karena dengan bidang yang luas dan enak buat navigasi begini, kita tetap nggak bisa pakai buat smart gesture gitu. Pichel tes di Windows dan juga di Mac, namun sayangnya tetap nggak bisa jalan. Maksimum yang cuma bisa diregister tuh cuma 2 jari doang. Nggak bisa tuh 3 jari, 4 jari, itu nggak bisa. Nah lebih lanjut, touchpad-nya sendiri nanti juga memiliki 2 tombol fisik, yaitu klik kanan dan juga klik kiri doang. Dan ini juga nanti touchpad-nya pun juga nggak bisa dimatiin ya.
Jadi ini akan selalu aktif dan Pichel juga nggak merasa ada suatu urgensi harus dimatiin sih. Karena dia posisinya di sebelah kanan, jadi nggak akan kena waktu kita ngetik juga. Sementara untuk keyboardnya sendiri, nanti dia punya total 64 tombol keyboard. Sehingga ada beberapa segmen yang memang hilang. Seperti contohnya function key itu tidak ada sama sekali di sini. Bahkan termasuk sebagai substitusi dari tombol-tombol yang sudah ada. Ini akan sangat mempengaruhi sekali, terutama buat kayak Pichel, contohnya yang suka pakai Excel ataupun apa gitu ya. F2 tuh rename, F4 itu repeat less action, kayak gitu-gitu di Excel gitu ya. Itu nggak bisa Pichel pakai sama sekali. Palingan yang ada cuma adalah beberapa shortcut keys doang nih, yang mengambil segmen paling atas dari keyboardnya. Dan nanti buat yang tulisannya biru, ini tuh kita perlu tahan dan tekan dulu tuh tombol FN. Dan kemudian nanti baru kita tekan tombol yang ada ikon birunya buat mengaktifkan fungsi tersebut. Cuma yang Pichel agak aneh itu ya, kenapa bisa-bisanya tombol escape itu malahan jadi secondary keys gitu. Dan mesti kita tekan tombol FN-nya dulu gitu. Karena secara logika ya, siapa yang pakai tombol tilde atau yang gelombang begini lebih banyak dibandingin pakai tombol escape? Siapa? Siapa kalian orang-orang itu, hah? Nah, masuk ke bagian fitur, maka keyboard ini sendiri dilengkapi dengan switch membran untuk seluruh keysnya. Secara feedback sih memang bukan yang terbaik, malahan terkesan mediocre. Feedbacknya pun juga berasa pendek dan juga kenyamanannya agak sedikit kurang. Ditambah juga keyboard ini butuh penyesuaian, sebagai contohnya keyboard ini tuh terpisah menjadi dua, sehingga bakal agak kesulitan pertama kali buat ngetik dengan tempo cepat. Dalam kasus Pichel sih biasanya tombol B itu tekannya menggunakan telunjuk ke tangan kanan. Tapi karena ini kepisah, maka mesti instruksiin ke otak buat pakai telunjuk kiri buat pencet tombol itu. Ya ini nggak masalah, kalau buat kita yang pencet 11 jari sih ya nggak akan masalah, sama-sama baik gitu kan. Tapi kalau buat Pichel yang biasa udah muscle memorinya begitu tuh kayak PR banget gitu. Tapi terlepas dari segalanya itu, ya memang yang paling pasti di sini dalam keyboardnya adalah tuh dia punya feedback yang silent banget. Bener-bener cocok buat kita yang memang suka ketenangan dalam bekerja. Dan buat yang penasaran, berikut ini deh, Pichel coba kasih tunjuk feedback dari keyboardnya. Check this out. Lebih lanjut, nanti nih keyboard secara koneksi mengandalkan Bluetooth saja sebagai opsi koneksinya. Dan oleh karena itu, kita pun juga nggak dikasih sama sekali dongle dalam paket penjualannya. Namun nggak usah khawatir, karena kita diberikan kemampuan buat koneksikan keyboard ini kepada dua device, walaupun memang harus bergantian. Cara untuk pairingnya pun gampang. Secara default kan dia ada di koneksi Bluetooth pertama. Jadi kalau kita mau pairing sih tinggal tekan dan tahan tombol FN dan juga tombol 1 yang ada ikon Bluetooth satunya. Perhatiin aja tuh, nanti indikator yang di tombol back ataupun delay tuh sampai indikatornya berkedip-kedip berwarna biru, itu tandanya dia sudah masuk kepada mode pairing. Sisanya kita tinggal konekkan aja ke device yang kita mau koneksikan dan tinggal cari deh keyboard ataupun namanya yaitu ZAGG 3V keyboard. Dan harusnya kalau nggak ada masalah itu bisa langsung terpairing. Hal yang sama pun juga nanti teman-teman bisa lakukan dan ulangi buat koneksiin kepada device kedua kita, tapi dengan tombol yang Bluetooth 2 tadi ya. Selebihnya kalau memang kita sudah pairing kepada dua device, maka kalau kita mau pindah, kita tinggal tekan aja tombol FN dan 1 ataupun 2, tergantung kita mau connect kepada device yang mana. Biasanya nanti perpindahannya tuh bakal ada jeda gitu, sekitar 4 detikan di device-nya, sebelum nanti baru bisa terkoneksi secara full. Dan waktu kita coba ke Windows, maka untuk tombol home-nya ini sendiri jadinya untuk membuka browser. Sementara untuk apps running-nya ini akan berfungsi seperti Alt-Tab gitu. Yang memang waktu Pichel tes nggak jalan, itu adalah sebenarnya fungsi lock-nya ya. Karena biasanya kan Pichel berharap fungsi lock ini kalau misalnya kita pencet itu akan langsung lock screen gitu. Tapi ini nggak berfungsi sama sekali. Sementara waktu kita pindah kepada environment yang Mac, ini Mac sendiri dicoba malahan lebih kacau lagi. Fungsi yang home, apps running, dan lock ini juga tiga-tiganya sama sekali nggak berfungsi. Nah, yang membagongkan waktu Pichel pindah ke Android dan juga iOS, ini malahan semuanya bisa berfungsi dengan baik tanpa ada masalah sama sekali. Jadi, kesimpulan Pichel itu sebenarnya memang keyboard ini lebih ditujukan kepada gadget oriented. Jadi kayak HP, tablet itu tuh lebih tepat ya dipakai dibandingkan yang PC oriented seperti kayak laptop ataupun komputer biasa itu jadi agak kurang tepat gitu. Dan sayangnya lagi, satu hal yang kurang dari keyboard ini itu adalah sebenarnya support terhadap aplikasi pendukung. Kalau di keyboard lain kan kayaknya mereka sangat fokus dan berlomba-lomba gitu ya buat kembangin aplikasi pendukung. Tapi kalau ZAGG ini tuh kayaknya kesannya tidak ada dorongan dalam batinnya gitu loh untuk membuat aplikasi sama sekali buat keyboard ini. Sehingga kita udah nggak usah ngarep tuh kayak ada fitur-fitur pengaturan yang aneh-aneh, bahkan monitor status ataupun monitor baterai dari keyboardnya itu nggak ada sama sekali.
Nah, tapi kalau teman-teman tanya soal urusan baterai, ya, maka keyboard ini sendiri sebenarnya memang sudah punya baterai internal berbahan lithium polymer dengan kode TW252540, di mana dia memiliki kapasitas 250 mAh. Ini sebenarnya baterainya tuh baterai yang cukup lazim teman-teman bisa temukan. Baterai seperti ini tuh biasanya bisa ditemukan kayak di mic-mic Saramonic gitu, itu biasa tuh dipakai tuh, ya, di mana tipe yang begini. Jadi harusnya nggak akan kesulitan kalau misalnya tiba-tiba baterainya ini jebol. Dan memang menurut klaim dari Zack, keyboard ini sendiri nanti dengan baterai internalnya bisa memiliki daya tahan sampai 3 minggu dalam pemakaian normal. Cuma sayangnya untuk kita bisa mengecek akan status baterainya, kita hanya diberikan sebuah indikator yang tadi, yang bisa kita aktifkan dengan menekan tombol FN dan juga kontrol. Nah, jika LED-nya nanti di sebelah kanan itu berkedip berwarna hijau sebanyak 3 kali, maka baterainya berada di atas 50%. Dan jika LED-nya berkedip berwarna kuning sebanyak 2 kali, maka baterainya sudah berada di antara level 25 sampai ke 49%. Dan kalau LED-nya berkedip berwarna merah sebanyak 1 kali, maka baterainya berada di level di bawah 25%. Jadi teman-teman harus insting aja tuh, pakai feeling, baterainya udah sampai di mana nih. Untuk durasi baterainya sih memang mendekati dari klaim yang disampaikan waktu Pical coba tes. Sedikit banyak memang deviasinya akan muncul kalau misalnya intensitas penggunaannya kita juga agak berubah. Tapi untungnya keyboard ini punya fitur power saving, dimana kalau kita lipat dia akan otomatis mati. Jadi kita nggak perlu repot-repot ada on-off-nya gitu. Dan kalau kita mau nge-charge, maka kita bisa charge menggunakan port micro USB yang ada di sebelah kanan ataupun di atas dari touchpad-nya. Agak disayangkan sih ini karena dia masih pakai port micro USB aja, karena udah mulai nggak lazim dan kalau kabel bawaannya hilang, akan sulit buat Pical menemukan kabel pengganti, terutama di studio Pical sini. Dan nanti untuk durasi pengisiannya sendiri, maka dari kosong sampai penuh dia membutuhkan waktu 2,5 jam atau 2,5 jam. Nggak terlalu lama sih, jadi Pical juga nggak ada masalah di sini. Pical nggak akan terlalu banyak komplain, Pical dosa kayaknya ya, kebanyakan komplain. Overall, menurut pribadi Pical, Zack 3V Keyboard merupakan sebuah keyboard portable yang cocok banget buat kita dengan mobilitas tinggi tapi tetap pengen punya kualitas yang oke. Mulai dari build quality, material, sampai typing feel-nya tuh menurut Pical berasa keyboard yang nggak murahan. Ya tapi memang itu juga bukan tanpa konsekuensi yang harus kita ambil, yaitu ujung-ujungnya harganya memang juga nggak murah. Kalau menurut situs resmi dari Zack sih, ya ini dibanderol di harga 140 Australian dollar. Sehingga kalau kita konversikan ke rupiah, maka menjadi 1,5 juta rupiah. Cuma waktu Pical cek di toko ijo, itu ada yang jual, tapi harganya 1,9 juta guys. Aduh, ya ampun ya ampun. Pajak kali ya, pajak nih. Aduh, pemerintah kacau nih, pajak mulu, semua dipajakin. Dan dengan harga segini, pasti langsung ada beberapa teman-teman yang langsung berkomentar dan mulai mau berkata buruk dan berkata kasar, ya. Dan langsung muncul tuh, kamu menang mending tuh biasanya. Ya memang, harga segini sih jelas tinggi banget, sehingga bisa jadi memang nggak semua orang jadi target marketnya. Apalagi kalau kita lihat di toko hijau kan banyak tuh yang nawarin di harga 300 ribuan untuk brand yang lain dengan konsep yang more or less hampir sama. Ya Pical nggak apa-apa sih, ya kedepannya Pical juga bakal bahas tuh keyboard foldable dengan harga yang affordable. Anjay, mantap tuh bahasanya. Biar kita bisa bandingin lah nanti, sama-sama sejauh apa sih perbedaannya. Apakah layak atau nggak nih harganya si Zack atau memang harganya si Zack ini nggak ngotak gitu. Dan nanti kalau teman-teman yang berminat dengan produk ini atau mau cek produknya, bisa cek di deskripsi yang misalkan tulis di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like dan juga share video ini, plus kunjungi sosial media dari Pical Techno dan Pical Media Group, seperti Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, dan juga ke website kita, yaitu picalmediagroup.com. Jangan lupa teman-teman bisa juga bahas YouTube channel kita yang lain di bawah Pical Media Group, seperti Pical Main Game yang bahas soal game konsol, ataupun PMG Fams yang bahas vlog aktivitas Pical serta keluarga, dan Pical Toys Time yang bahas soal mainan. Jangan lupa teman-teman pada subscribe dulu ya. Jadi itu dia Pical kali ini. Thank you guys for watching. I'll see you in the next video. Bye-bye! Mana keyboard itu ya? Itu keyboardnya emang agak-agak, ya kita bukan target marketnya kali ya, tapi lucu sih, seriusan. Itu bisa dikantongin gitu kan.